السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال Recording in الله عز progress. وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جماعة المسلمين والمسلمات رحمة المستمعين والمستمعات رحمة الله. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat serta nikmat untuk dapat melakukan ketaatan sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga Rasulullah ajarkan sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pula salawat dan salam semoga selalu melimpahkan dan tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarganya, kepada para pengikutnya yang mengamalkan sunnah-sunnahnya dan meninggalkan larangan-larangannya hingga akhir zaman. Kaum muslimin muslimat rahimahumullah. Kita sekarang sedang berada di bulan Al-Muharram yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bulan Muharram adalah sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan. Maka di dalam bulan Muharram ini ada satu amalan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berpuasa di hari ke-10 dari bulan Al-Muharram, yang mana pahalanya adalah apabila seseorang berpuasa di hari ke-10 atau dengan yang disebut dengan puasa Asyura, niscaya Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para muslimin dan muslimat telah benar yang semoga dimuliakan Allah, kami sangat menganjurkan kepada jamaah sekalian untuk dapat berpuasa di hari tersebut, terkhusus dari bulan Al-Muharram yang benar dosa-dosa kita, terkhusus dosa lalu, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kaum muslimin dan muslimat dan para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, kita akan membahas sebuah pembahasan yang mudah-mudahan bisa kita amalkan dengan baik, yang mana poin-poin yang akan kami bawakan nantinya adalah poin-poin yang ringan, namun berpahala besar di sisi Allah dan berganjar atau ganjarannya sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara namanya adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur kalau boleh diterjemahkan ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah dan yang maha mensyukur atau bersyukur. Kita semua tahu bahwasanya Allah tidak sama bersyukurnya dengan manusia. Ya.
Kalau manusia bersyukurnya sedikit dan tatkala dimuamalahi, terkadang muamalahnya juga sedikit, rasa syukurnya juga sedikit. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di antara namanya adalah Asy-Syakur. Disebutkan makna dari Asy-Syakur al-karam bi kathratil khair wa jazilil 'ata. Yang mana arti dari Asy-Syakur itu sendiri adalah yang maha dermawan, yaitu dengan memberikan banyak kebaikan dan juga ganjarannya berlebih-lebihan. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun manusia tidak demikian. Kalau manusia kebanyakan, kamu baik, aku baik. Kamu jahat, aku jahat. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai hamba seringkali bermaksiat, seringkali melanggar perintah-perintahnya, seringkali menerabas larangan. Namun kenikmatan Allah atau kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lebih sering tidak berhenti. Kita tetap diberikan nafas, kita tetap diberikan kenikmatan, kita tetap diberikan kesehatan. Padahal boleh kita lakukan rasa syukur kita kepada Allah itu dibandingkan rasa kufur kita kepada Allah lebih banyak kufurnya dibanding syukur. Maka Allah tidak demikian. Allah adalah zat yang yashkurul qalil min al-'amal bi mudha'afati athawab ad'af katsira. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau atau Allah adalah zat yang bersyukuri amal yang sedikit namun mengganjar dengan ganjaran yang banyak. Itulah makna dari asyik. Maka pada kesempatan kali ini Bapak Ibu muslimin muslimat dan para hadirin dan hadirat serta para penonton yang semoga diberkahi. Kami akan membawakan sedikit amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah yang mudah-mudahan kita bisa amalkan sedikit atau banyak. Yang mudah-mudahan nantinya kalau kita mengamalkan poin-poin berikut ini, kita mendapatkan pahala yang luar biasa dan ganjaran yang luar biasa dan juga semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Yang pertama jangan sekalian ketahuilah bahwa setiap amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Dan tidaklah kami memerintahkan kepada mereka untuk beribadah kecuali dengan ikhlas. Maka kita sebagai hamba Allah kita diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, yaitu beribadah secara ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyebutkan bahwasanya man laqiya Allah la yusyrik bihi syai'an dakhala jannah. Siapa saja yang bertemu dengan Allah dan dia tidak membutuhkan Allah dengan siapapun, dakhala jannah, maka orang tersebut pasti akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan kita yaitu tidak menyebutkan Allah dalam segala hal, baik itu rububiyahnya ataupun uluhiyahnya ataupun asma dan sifat. Kita tidak menyebutkan Allah di dalam rububiyah, yaitu di dalam perbuatan-perbuatan Allah.
baik itu berupa pencipta atau berupa pemberi rezeki atau berupa kepengaturan alam semesta. Semua kita kembalikan kepada Allah Azza. Karena kita disuruh Allah Subhanahu yang menciptakan kita, yang menciptakan hewan, yang menciptakan tumbuhan dan seterusnya. Maka kita sedang mentauhidkan. Dan apabila kita meyakini bahwasanya yang memberikan rezeki adalah Allah dan kita tidak meminta kepada selain Allah, berarti kita sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila kita meyakini bahwasanya yang menurunkan hujan, yang mengatur gempa, banjir dan lain seterusnya adalah Allah, maka kita sedang mentauhidkan Allah dari sisi kemuliaan. Dan berikutnya adalah mentauhidkan Allah dari sisi uluhiyah. Kita sertakan ibadah-ibadah kita, baik sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti kepada Allah dan lain-lain. Semua kita murnikan dan berarti kita sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Dan juga kita imani nama dan juga sifat-sifat Allah yang datang dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Berarti kita sedang mentauhidkan Allah. Maka untuk orang-orang yang tidak dibutuhkan Allah dengan alam itu, baik dengan memikul atau mempohonkan ataupun dengan orang-orang soleh atau dengan para malaikat matahari, bumi dan seterusnya, tidak semua kita kasih Allah kepada selain Allah. Karena kita sedang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Maka untuk orang-orang beruntung orang-orang yang bertauhid. Kemudian di antara amalan yang ringan namun berat di timbangan dan besar pahalanya adalah firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu terkait dengan berwudu. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimat bahwasanya tatkala seseorang berwudu, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antara kebaikan tersebut adalah sabda Nabi Muhammad SAW, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a kharaja khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti arfarihi." Siapa yang kemudian dia luruskan wudu, maka akan keluarlah kotoran-kotoran atau dosa-dosa dari tubuhnya sampai keluar dari bawah. Ini salah satu di antara kemudahan atau bentuk rahmat Allah, yang mana Allah adalah Asy-Syakur, memberi banyak dengan modal yang sedikit. Maka orang yang berwudu dengan wudu yang bagus niscaya akan menggugurkan dosa-dosanya, baik itu yang keluar dari anggota tubuhnya sampai dari bawah. Di riwayat yang lain Nabi kata, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma qala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Saksi bahwasanya Allah adalah Tuhanku yang berhak diibadahi dengan benar, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka orang yang berwudu tersebut akan Allah membukakan pintu surga, dan bukan satu, tapi 8 pintu surga Allah bukakan. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, "Silakan kau masuk dari pintu mana saja yang kau hendaki." Maka luar biasa, hanya dengan berwudu seseorang bisa masuk ke dalam pintu surga yang 8 dan dipersilakan untuk masuk ke pintu mana saja yang dia hendaki. Maka jemaah sekalian mengimani Allah bahwasanya kita harus meyakini sabda Nabi Muhammad
adalah wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Dan kalau wahyu itu sudah sampai kepada beliau, berarti wahyu tersebut adalah nyata adanya dan akan menjadi sebuah kenyataan nantinya di hari kiamat. Maka kalau kita berwudu, jangan lupa untuk ikhlas kepada Allah dan jangan lupa untuk bertasyahud tatkala selesai dari agar Allah bukakan pintu surga kepada kita semua. Kemudian di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah adalah melaksanakan sholat berjamaah. Melaksanakan sholat berjamaah adalah hal yang mudah bagi orang yang betul-betul beriman. Ada orang-orang yang keimanannya bisa dikatakan kurang atau dipertanyakan, maka akan berat baginya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang mana kekurangan atau kurangnya iman tersebut dikatakan dosa yang selama ini dia laksanakan. Maka seseorang yang memiliki keimanan harus mengetahui bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Maka kalau seseorang rajin sholat berjamaah, niscaya imannya akan bertambah. Ada pun kalau seseorang lalai dari melaksanakan sholat berjamaah, bahkan sampai tidak sholat, maka dikhawatirkan keimanannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang sekalian di antara orang yang ringan adalah melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholatnya seseorang di rumah dengan sholatnya seseorang berjamaah lebih baik sebanyak 27 kali lipat dibandingkan sholat sendirian di rumah. Kalau seseorang sholat di rumah, maka dia mendapatkan satu kebaikan saja. Adapun kalau seseorang sholat berjamaah, maka baginya 27 kali lipat dari kebaikan tersebut. Maka bapak-bapak, terkhusus bapak-bapak, dan juga para ibu-ibu, silakan untuk sholat berjamaah. Dan jangan sampai kita lewatkan kesempatan untuk mendapatkan pundi-pundi pahala yang banyak. Kemudian di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Disebutkan oleh Habibah radhiyallahu ta'ala salah seorang sahabat yang Allah muliakan atau sahabat yang Allah muliakan. Beliau mengatakan bahwasanya hafidhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hafalkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat sehari semalam, banallahu bihi baitan fil jannah. Siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat, yaitu sholat sunnah rawatib sehari semalam, maka Allah akan buatkan baginya istana di surga. Maka bapak ibu yang sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang ringan, yang tidak memakan waktu lebih dari 5 menit dan hanya 12 rakaat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, dan 2 rakaat setelah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Siapa yang menjaga 12 rakaat sholat ini, niscaya Allah akan buatkan baginya nanti istana di surga. Amalan yang ringan, nah besar pahala di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka bagi bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar yang masih diberikan kesehatan dan masih diberikan kemudahan, jangan lupa untuk menunaikan amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwasiat manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang diantaranya adalah manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Seseorang berkata dan jadi memperbanyak pundi amal soleh sebelum datang penyakit-penyakit yang menghalangi dirinya melakukan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak mungkin seseorang sehat melulu. Seseorang pasti akan ditimpa dengan yang nasib penyakit, dan itu sudah fitrah, sudah menjadi sunnatullah yang ditetapkan bagi hamba-hambanya. Maka jangan harus tunaikan sholat sunnah rawatib 12 rakaat. Kemudian di antara amalan-amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mengucapkan amin tentang lima, mengucapkan amin yaitu di dalam sholat. Tatkala seorang membaca surah Al-Fatihah, kemudian imam tersebut mengucapkan amin, hendaknya kita ikut mengucapkan amin. Kenapa demikian? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza amana al-imam fa'aminu." Apabila imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Fa'innahu man wafaqa ta'bin malaikat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena sesungguhnya bagi seseorang yang mengucapkan amin, kemudian ternyata aminnya tersebut bertepatan dengan aminnya malaikat, maka Allah akan mengampuni dosanya. Amalan ringan namun berpahala besar. Tidak sebagaimana kebanyakan manusia. Tatkala imam mengucapkan amin, dia hanya diam. Padahal di antara amalan yang ringan dan berpahala besar adalah mengucapkan amin bertepatan dengan aminnya malaikat. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, tatkala mendengarkan imam mengucapkan amin, maka hendaknya kita mengucapkan amin. Yang berikutnya, di antara amalan yang ringan namun berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membaca ayat kursi setelah selesai sholat wajib. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Man qara'a ayatul kursi aqiba kulli sholatin lam yamna'hu dukhulul jannah illa al-maut." Hadis riwayat Ibnu Nasai. Siapa yang membaca ayat kursi selesai sholat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Maka bapak-bapak, ibu, para pendengar, selesai sholat, zikir dan baca ayat kursi, jangan membuat pekerjaan-pekerjaan yang belum ada manfaatnya dan bisa kita amalkan nanti, seperti main HP, ngobrol, dan lain sebagainya. Hendaknya kepada orang-orang yang memiliki visi yang panjang atau yang cemerlang, dia harus tahu bahwasanya dia harus mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Dan di antara cara yang paling mudah adalah dengan membaca ayat kursi setelah selesai sholat fardu. Ayat kursi teknik dan kaum muslimin harus tetap. Ya. Maka jangan sampai kita selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali kita laksanakan bukan istighfar, tapi pegang HP, sibuk baca puasa, buka ini, buka itu. Ini enggak perlu.
Dan itu bisa dilakukan nanti. Namun pertama kali kita lakukan adalah berzikir. Kemudian membaca ayat kursi agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Apa lagi? Namun banyak kaum muslimin yang melalaikan ta'udzubillah terima. Kemudian yang dapat menjadikan atau yang ringan, amalan yang ringan namun berpahala besar adalah tatkala selesai dari sholat maghrib, seseorang membaca doa paling juga agar dibebaskan dari api neraka sebanyak 7 kali, yaitu mengucapkan Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Di dalam sebuah hadis dikatakan siapa yang membaca demikian maka Allah akan masukkan atau bebaskan dia dari api neraka kalau dia mati pada malam itu juga. Atau kalau dia membacanya di malam hari dan ternyata dia mati di pagi hari, maka Allah akan bebaskan dirinya dari masuk ke dalam api neraka. Maka ini salah satu antara amalan ringan namun besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara amalan yang ringan namun besar ditimbang adalah mengunjungi atau membesuk saudara muslim yang sakit. Membesuk saudara muslim yang sakit. Dalam beberapa hadis Nabi menunjukkan bahwasanya orang yang mengunjungi saudaranya yang sakit akan mendapatkan banyak kebaikan. Di antara hadis tersebut adalah Idza alal muslim, akhahu muslim, apabila seorang muslim membesuk seorang muslim yang lain yang sedang sakit, lam yasal fi khurfatil jannah, maka orang tersebut senantiasa berada di dalam khurfatil jannah. Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW bertanya, Ya Rasulullah, khurfatil jannah, wahai Rasulullah, apa itu khurfatil jannah? Kemudian Nabi menjawab, jannah, yaitu taman-taman surga. Maka orang yang menunjuk saudaranya yang sedang sakit, maka sungguh dia sedang berada di dalam taman-taman surga. Di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, "Man 'ada aw zara akhan lahu fillah." Siapa yang menunjuk saudaranya yang muslim atau dia mengunjungi berziarah kepada saudara yang muslim, maka ini wala muradin, malaikat akan ada yang menunggu, yaitu malaikat antika wa qala syara wa tabawwa'ta min jannati manzila. Sungguh wahai fulan, engkau adalah orang yang baik dan perjalananmu juga perjalanan yang baik dan engkau telah mendapatkan satu tempat di dalam surga. Kita lihat semua di para sekalian, dan kita dengarkan bersama bahwasanya orang yang menjenguk saudaranya muslim niscaya akan mendapatkan kebaikan, yaitu masuk ke dalam surga dan didoakan oleh malaikat Allah Azza wa Jalla. Kemudian di antara amalan ringan dan besar pahalanya di sisi Allah adalah menyayangi para janda dan juga orang miskin. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wasta'i 'ala al-aqbalati wal miskin kas-sha'im alladhi la yufṭir wa kal-gha'ib alladhi la yufṭir." Orang yang mengayomi, menyantuni para janda dan juga orang-orang miskin, maka mereka seperti orang yang sholat malam namun tidak pernah bersalah, atau seperti orang yang berpuasa namun tidak pernah batal dari puasa.
Ini luar biasa ya, sekalian menjadi orang. Kemudian di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menghadiri prosesi jenazah dan ikut menyolatkan jenazah tersebut dan juga ikut menguburkan jenazah tersebut. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man syahida jenazah, thumma shalla falahu qiran." Siapa yang menyaksikan prosesi jenazah, kemudian dia ikut menyolatkan, maka baginya satu qiran. Wa man syahida thumma shalla hatta tudfan falahu qiran. Barang siapa yang ikut menyaksikan jenazah, kemudian dia ikut menyolatkan jenazah tersebut, kemudian dia ikut pula menguburkan jenazah tersebut, maka baginya dua qiran. Kemudian para sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, apa qiran? Wahai Rasulullah, apa itu qiran?" Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mithlu jabalaini al-'azimain." Ibarat seperti dua gunung pahala yang besar. Jangan sekali rahimahullah. Maka kita kalau ingin mendapatkan pahala sebesar gunung, maka ikutilah prosesi pemakaman jenazah. Kita ikut menyaksikan, kita ikut menyolatkan, dan kita ikut penguburan jenazah tersebut. Dengan demikian kita akan mendapatkan pahala sebesar dua gunung yang besar, sebagaimana disebutkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian di antara amal yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yaitu mengucapkan kalimat tasbih wa tahmid, mengucapkan kalimat tasbih dan tahmid subhanallah wa bihamdihi sebanyak 100 kali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala subhanallah wa bihamdihi fi yawmin mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi 100 kali dalam satu hari, hutal khawaya, maka Allah akan menggugurkan kesalahan atau dosa-dosanya. Wa inka mithla zadarin bahr, meskipun kesalahannya sebanyak buih di lautan. Dan kita semua butuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa kita lebih banyak dibandingkan amal soleh. Maka banyaklah ucapan kalimat subhanallah wa bihamdihi di dalam satu hari sebanyak 100 kali. Dengan demikian Allah akan ampuni dosa-dosa kita meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Kemudian tentang amalan yang ringan pula adalah mengucapkan kalimat tasbih saja sebanyak 100 kali. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qala subhanallah mi'ata marrah." Siapa yang mengucapkan subhanallah mi'ata marrah 100 kali, kutiba lahu alfu hasanah, maka Allah akan catatkan baginya 1000 kebaikan atau 1000 pahala. Allahu anhu al-khati'ah, atau Allah cabut, Allah hilangkan darinya 1000 keburukan dengan modal ucapan subhanallah 100 kali. Allah tuliskan bagi kita 1000 kebaikan, atau Allah kurangi dari kita 1000 keburukan atau dosa. Maka ini amal yang ringan dan hendaknya setiap muslim melaksanakannya. Yang berikutnya di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah adalah membaca doa
keluar rumah. Ketahui baca para sekalian beriman orang. Lalu Allah bersabda, "Man kharaja min darihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah." Siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia katakan bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah, maka berkata malaikat, kufita wa mukita wa tanahha syaitan. Setiap kali orang yang ingin keluar rumah kemudian dia membaca doa keluar rumah, maka akan ada malaikat yang mengatakan kepada diri, wahai fulan, sungguh dirimu telah tercukupi dan dirimu telah terlindungi dan setan-setan telah jauh dari diri. Ingat, membaca kalimat atau doa keluar rumah, maka kita akan mendapatkan perlindungan dan kecukupan dan dijauhi dari syaitan. Maka bapak-bapak, ibu para pendengar yang semua dimuliakan Allah, jangan lupa sebelum keluar baca doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian di antara yang mulia namun besar pahalanya di sisi Allah adalah meminta surga sebanyak 3 kali dan meminta perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha al-jannah thalatha marrat." Siapa yang meminta kepada Allah surga sebanyak 3 kali, maka surga akan berkata, qalatil malaikatu qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kata surga, wa man yastaja'u min Allah thalatha marrat, dan barang siapa yang meminta perlindungan atau pembebasan dari api neraka sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah berikanlah dia kebebasan dari api neraka. Luar biasa. Hanya dengan mengucapkan meminta surga 3 kali, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, Allahumma inni as'aluka jannah, maka surga akan berkata, ya Allah masuklah tersebut ke dalam surga. Atau dengan mengucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni, Allahumma ajirni, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar sebanyak 3 kali, maka neraka akan berkata, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Luar biasa. Apa yang ringan namun banyak dilalaikan, padahal berpahala besar di sisi Allah Subhanahu. Kemudian di antara amalan yang ringan namun besar pahalanya di sisi Allah adalah dengan mengucapkan doa setelah makan. Doa setelah makan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man akala ma'aman faqala," siapa yang makan kemudian selesai makan dia ucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Siapa yang selesai makan kemudian dia berdoa sebagaimana doa yang tadi telah kami ucapkan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni dosa yang telah. Subhanallah. Amalan ringan namun berpahala dan berganjar dengan ganjaran yang besar. Kemudian yang sekalian di antara amalan yang ringan dan besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang itu
mengucapkan doa kafaratul majlis tatkala bermajlis atau sebelum beranjak dari majlis. Nabi SAW bersabda, "Faman jalasa fi majlisin kathura fihi al-laghdha." Dan siapa saja yang duduk di dalam sebuah majlis, yang di majlis tersebut terdapat banyak kekeliruan atau kesalahan. Kemudian orang yang bermajlis tersebut, sebelum dia pergi dari majlis tersebut, dia berdoa dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka Nabi katakan, "Inna ghufira maka fi majlisihi dzalik." Melainkan Allah akan mengampuni dosa-dosanya tatkala dia sedang berada di majlis tersebut. Betapa banyak di antara kita yang bermajlis tapi isi majlisnya riba, mencela satu sama lain, namimah, adu domba, memfitnah, mendengar perkataan-perkataan yang tidak Allah benarkan, atau menonton perkara-perkara yang tidak Allah halalkan. Maka siapa saja yang bermajlis dengan majlis yang isinya banyak melakukan kesalahan atau dosa, kemudian sebelum dia beranjak dia ucapkan doa kafaratul majlis, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan yang dia melakukan di majlis tersebut. Maka ini jamaah sekalian, para pendengar yang semoga dimuliakan Allah, di antara amalan-amalan yang berpahala besar namun sangat-sangat ringan untuk dilaksanakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat diamalkan dengan baik dan bisa dijalankan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan semoga siapa saja yang mengamalkan perbuatan-perbuatan yang telah kami bawakan tadi mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah dan janji-janji yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga Allah ampuni dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surga, dan semoga Allah jauhkan kita dari api neraka, dan semoga Allah masukkan atau jadikan kita hamba yang wafat dalam kondisi husnul khatimah dan dijauhkan dari yang namanya su'ul khatimah. Semoga Allah mudahkan kita untuk melakukan ketaatan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk membenci yang namanya kemaksiatan. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kalau ada kesalahan maka itu dari kejadian kami pribadi, dan kami mohon kepada Allah atas apa yang kami ucapkan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kurang lebih kami mohon maaf. Kita cukupkan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.